Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizia Dwi Febriani dari Prodi PGMI 5F. Di sini saya akan menyampaikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Kecanduan Game Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 di SD Negeri 79 Kota Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tiga, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang saya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangatlah membawa pengaruh besar terhadap masyarakat dunia, khususnya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Sistem informasi yang berbasis komputer dengan aplikasi software yang mendukung dan membantu meningkatkan kualitas informasi. Pada masa sekarang ini, permainan elektronik atau game online mengalami kemajuan yang sangat pesat karena banyak sekali yang mengakses atau memakainya, mulai dari orang dewasa, anak parubaya, bahkan sampai anak kecil sekalipun. Baiklah, game merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk hiburan karena sangat menyenangkan. Bermain game sangatlah menyenangkan, namun apabila kita mengetahui dan memainkannya, game online memiliki kecenderungan bersifat kecanduan bagi pemain. Ada juga fase dampak psikologisnya atau juga yang sering dikenal dengan kecanduan bermain game online ini akan sangat mempengaruhi standar akademik yang telah dimiliki oleh seorang pelajar. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku gangguan dalam memainkan game online tersebut pada peserta didik. Game online ini sendiri juga memiliki salah satu sebuah penyimpangan dilakukan oleh remaja siswa masa kini karena telah kecanduan game dalam memainkan game tersebut, termasuk berbohong. Di zaman sekarang ini banyak sekali kita jumpai warung internet tempat anak-anak untuk bermain game online. Tidak hanya di komputer saja, game online juga bisa dimainkan di handphone. Peserta didik yang memainkan game online tersebut tidak hanya laki-laki, akan tetapi ada juga perempuan. Banyak sekali yang memainkan permainan game sehingga membuat peserta didik yang ada di SD tersebut mengalami penurunan dalam motivasi belajar yang dilihat dari segi menurunnya nilai. Berdasarkan dari latar belakang di atas, penelitian tersebut tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Analisis Dampak Kecanduan Game Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SD Negeri 79 Kota Bengkulu. Ada juga rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak kecanduan game terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 79 Kota Bengkulu. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dampak kecanduan game terhadap motivasi belajar siswa. Ada juga kegunaan penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah kontribusi pada sebuah kajian teori sosiologi tentang perilaku menyimpang, yaitu tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bahwa kearifan lokal dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran. Yang selanjutnya, bagi guru dan orang tua, penelitian ini dapat menjadi upaya mengatasi tentang masalah motivasi belajar peserta didik yang telah sering memainkan game. Yang ketiga, bagi peneliti diharapkan untuk melakukan kajian lanjut tentang masalah ini di masa yang akan datang, karena penelitian ini akan mampu memberikan inovasi agar sekolah-sekolah ataupun guru-gurunya dapat memanfaatkan game online tersebut sebagai media pembelajaran bagi peserta didik tersebut. Ada juga definisi istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini, perlu adanya batasan-batasan pengertian. Yang pertama, game online adalah game yang berbasis elektronik dan visual yang dimainkan dan memanfaatkan media visual elektronik. Yang kedua, manipulabel dalam berbagai format termasuk transportasi, penyimpangan, dan konsumsi. Yang ketiga, networkable
Sejumlah besar orang dapat terus berbagi dan bertukar informasi. Yang keempat, dense. Yang kelima, composable. Yang keenam, informasi yang didistribusikan melalui jaringan dalam bentuk digital adalah informasi yang sama yang telah dipresentasikan. Yang ketujuh, aspek psikologis, yaitu bermain game online yang menggambarkan tindakan melanggar hukum dan kekerasan seperti kekerasan dan pembunuhan dapat membuat anak muda percaya bahwa game sama seperti bermain di kehidupan nyata. Yang kedelapan, aspek akademik. Yang kesembilan, aspek sosial, yaitu dengan adanya game online membuat kehilangan teman. Yang kesepuluh, aspek keuangan, yaitu bermain game online membutuhkan uang dan Anda memerlukan kuota internet. Yang terakhir, motivasi belajar siswa, ialah keadaan intel organisme baik manusia maupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Baiklah, yang selanjutnya tinjauan pustaka, deskripsi teori dasar atau pengertian kecanduan game. Kecanduan internet, televisi, dan atau pekerjaan misalnya semua dapat muncul ketika seseorang memiliki sentimen yang begitu kuat dengan sesuatu sehingga dia akan berusaha keras untuk mencapainya. Game online adalah game yang berbasis elektronik dan visual yang dimainkan dengan memanfaatkan media visual elektronik, sebuah permainan yang menggunakan data atau paket data internet atau menggunakan sebuah jaringan. Ada juga media dan dinamika demokrasi oleh Anang Sujoko 2020 menyebutkan berbagai aspek media digital baru dalam membangun media. Antara lain, yang pertama, manipulabel dalam berbagai format termasuk transportasi, penyimpanan, dan konsumsi. Yang kedua, network kabel. Sejumlah besar orang dapat terus berbagi dan bertukar informasi. Yang ketiga, dense, informasi terlepas dari kenyataan bahwa informasi digital besar. Yang keempat, composable, ketika informasi dikumpulkan dari jaringan manapun. Yang kelima, inforital, informasi yang didistribusikan melalui jaringan dalam bentuk digital. Yang ke B, aspek-aspek kecanduan game online menurut King Del Fabro yang dikutip oleh Ismi Zakia dalam buku Kecanduan Game Online pada Remaja. Yang pertama, aspek kesehatan, yaitu mengakibatkan penurunan kesehatan remaja. Yang kedua, aspek psikologis, yaitu bermain game online yang menggambarkan tindakan melanggar hukum dan kekerasan seperti kekerasan pembunuhan. Yang ketiga, aspek akademik, yaitu remaja usia sekolah dan mempunyai kewajiban terhadap sekolahnya masing-masing sebagai murid. Yang keempat, aspek sosial, yaitu dengan adanya game online membuat kehilangan teman di dunia nyata atau lingkungan sekitarnya. Yang kelima, aspek keuangan. Yang keenam, berdasarkan data yang disajikan di sini dapat dikatakan bahwa bermain video game dan di internet memiliki implikasi yang lebih berbahaya daripada yang positif. Ada juga faktor-faktor kecanduan game online. Kecanduan game online dapat diakibatkan oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal di lingkungan permainan. Kecanduan game online dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Internal, yang pertama sebagai hasil dari desain game online. Yang kedua, kebosanan baik di rumah maupun di sekolah merupakan hal yang lumrah dialami oleh para remaja. Yang ketiga, kecanduan game online muncul sebagai akibat dari kegagalan para aktivitas. Yang keempat, akibatnya kurangnya pengendalian diri. Ada juga jenis-jenis game online. Ada Mobile Legends, Free Fire, PUBG, hanyalah beberapa contoh game online yang populer dinikmati oleh kalangan tertentu, khususnya remaja. Oleh karena itu, game online ini melayani berbagai macam pemain termasuk anak-anak remaja, bahkan dewasa. Ada juga dampak negatif dan positif game online. Yang pertama, dapat menguasai komputer. Yang kedua, dapat mengerti bahasa Inggris yang digunakan pada game dengan sendirinya. Yang ketiga, dari game online dapat menambah teman. Yang keempat, dapat meraih prestasi dengan mengikuti ajang kompetisi atau turnamen di setiap game yang melaksanakan perlombaan. Ada juga meningkatkan ketajaman mata, meningkatkan kecepatan dalam mengetik, rajin membaca, dan relaksasi.
Sementara itu, dampak negatif dari bermain game online yaitu dampak yang kurang baik para pengguna game online. Dampak negatifnya, seseorang yang bermain game online hanya menghambur-hamburkan waktu dan uang dengan sia-sia. Yang kedua, bermain game online membuat orang menjadi kecanduan dan ketergantungan. Yang ketiga, lebih mementingkan untuk bermain game atau bolos sekolah. Ada juga faktor pendorong siswa bermain game online, yaitu yang pertama, nilai pengalaman. Nilai pengalaman dapat dijadikan sebagai pedoman serta pembelajaran bagi seorang, dan itu tidak terlepas dari setiap kehidupan manusia. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial di dalam game itu sendiri yang tidak dibatasi, dan pemain game bisa mencari atau mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, rasa keterlibatan. Pada game online, rasa memiliki akan timbul bila seorang permainan game online mendapatkan seorang sahabat, teman, bahkan pacar dalam dunia maya. Menurut Maslow, dalam hierarki kebutuhan menyatakan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya ada empati. Yang kelima, nilai ekonomis. Yang keenam, mengejar kecepatan dan pemakaian berlebihan. Yang ketujuh, gaya hidup. Yang kedelapan, mengejar rekreasi dan merasakan kehidupan. Ada juga motivasi belajar siswa. Motivasi atau motivasi berasal dari akar kata bahasa Latin movere, yang kemudian menjadi motion, yang artinya gerak atau dorongan untuk bergerak. Jadi motivasi merupakan daya dorong, daya gerak atau penyebab seorang untuk melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan tertentu. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif, permanen, dan secara potensial. Terjadi sebagai hasil dan praktik atau pengetahuan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga fungsi motivasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, motivasi bersifat mengarahkan dan mengatur tingkah laku individu. Motivasi dalam kehidupan nyata sering digambarkan sebagai pembimbing, pengarah, dan pengorientasi suatu tujuan tertentu dari individu. Yang kedua, motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku individu. Yang ketiga, motivasi memberi energi dan menahan tingkah laku individu. Ada juga faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Syamsu Yusuf menyebut faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik meliputi nutrisi, kesehatan, dan fungsi fisik, terutama panca indera. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan. Faktor non-sosial. Faktor non-sosial meliputi keadaan udara, cuaca panas atau dingin. Faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor manusia, guru, konselor, dan orang tua, baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung, foto atau suara. Proses belajar akan berlangsung dengan baik. Yang B, hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan oleh Rizky Roland Juldit yang berjudul Analisis Dampak Game Online Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Sekolah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui intensi bermain game online pra dan pasca, mengetahui tingkat motivasi belajar peserta didik berdasarkan intensitas bermain game online. Ada juga menurut Faradila Harun dan Lukman Arsyad, dampak game online terhadap motivasi belajar peserta didik. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dampak game online terhadap berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa game online berdampak pada motivasi belajar siswa. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Atika Nabila Amalia dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Dampak Kecanduan Game Online. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak game online pada siswa kelas tinggi terhadap motivasi belajar siswa. Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan kecanduan game online memberikan dampak pada siswa dapat dilihat ketika kegiatan belajar berlangsung, menunjukkan sikap malas, tidak tertarik, dan fokus pada dirinya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan metode penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dimaknai sebagai penelitian yang memfokuskan pada fenomena.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu dan perilaku serta objek yang diamati. Ada juga kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di SDN Negeri 79 Kota Bengkulu. Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN Negeri 79 Kota Bengkulu. Sumber data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa komponen yang dimana dalam penelitian kualitatif ini dalam mengumpulkan data terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Ada juga prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Ada juga menurut Sugiono, prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara atau kuesioner. Ada juga wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijadikan pada kesempatan lain. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang terbentuk tulisan, misalnya catatan harian, biografi, peraturan, gambar, karya-karya seorang, foto, dan lain-lain. Yang selanjutnya, analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif di SD Negeri 79 Kota Bengkulu dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan observasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Ada juga proses analisis data. Dalam penelitian ini mengandung 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi. Baiklah, kesimpulan ini merupakan proses recheck yang dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokkan data dengan catatan yang telah dibuat peneliti dalam penarikan kesimpulan yang awal. G. Pengecekan keabsahan data. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Pada teknik triangulasi terdapat 2 cara, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Baiklah, yang terakhir, tahap-tahap penelitian. Tahapan penelitian merupakan langkah untuk memperoleh data guna diproses menjadi informasi yang lebih akurat dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Tahap pra-penelitian, tahap kegiatan penelitian, tahap pasca penelitian. Tahap pra-penelitian adalah tahap sebelum berada di lapangan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan antara lain mencari permasalahan penelitian melalui bahan-bahan tertulis. Ada juga tahap pelaksana penelitian. Penelitian adalah tahap yang sesungguhnya selama berada di lapangan. Pada tahap penelitian ini dilakukan kegiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti surat izin penelitian, perlengkapan alat tulis, dan alat perekam lainnya. Yang terakhir, tahap pasca penelitian. Pasca penelitian adalah tahap sesudah kembali dari lapangan. Pada tahap pasca penelitian ini dilakukan kegiatan antara lain menyusun konsep laporan penelitian, berkontribusi dengan dosen pembimbing, perampungan laporan penelitian, perbaikan hasil, konsultasi, pengurusan kelengkapan, persyaratan ujian akhir, dan melakukan revisi seperlunya. Baiklah, mungkin itu saja hasil proposal saya.
Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.